Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita jumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Pagi yang indah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Pagi berkat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tapi sebelum kami lakukan semua aktivitas kami mau mendengarkan renungan firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan mau bicara kepada kami pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema renungan pagi ini saya kasih tema dengan bejana yang retak di tangan penjunan. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi dulu. Ada seorang memiliki dua bejana, saudara. Satu bejana yang utuh, satu lagi bejana yang retak. Kemudian setiap hari orang ini pergi ke sungai untuk mengambil air, ya saudara, untuk mengambil air, dan itu terus berlangsung berhari-hari, bertahun-tahun. Nah saudara, bejana yang retak, dia berbicara kepada pemilik bejana ini. Dia bilang, Bapak saya malu, katanya. Setiap kali Bapak mengambil air dengan saya bejana yang retak ini, yang diterima oleh Bapak sampai di rumah hanya setengah atau seperempat, dia bilang. Tapi kenapa Bapak masih mau pakai saya bejana yang retak begitu? Kemudian si pemilik bejana ini dia bilang gini, coba ayo kita jalan. Saya memang memerlukan kamu, katanya. Suatu ketika waktu di jalan dari sungai untuk mengambil air, dia bilang di perjalanan dia bilang gini, coba lihat di bawahmu, katanya. Oh ya saya lihat, katanya. Saya lihat dan saya senang. Bagus banget, ada ada pohon-pohon bunga yang berbunga dengan manis sekali, dengan indah sekali. Kemudian si pemilik dari bejana yang retak ini dia bilang gini, kenapa kamu saya pakai? Karena kamu menyukakan hati saya. Tetesan-tetesan air dari bejana ini, kemudian itulah yang membasahi pohon-pohon yang sempat saya tanam sekitar 2 tahun. Dan itu tumbuh sekarang. Kamu berharga di mataku. Kamu berguna di mataku. Oleh sebab itu si pemilik ini mengatakan, saya nggak akan pernah nggak pakai kamu. Karena kamu menghasilkan sesuatu yang indah buat saya. Nah saudara, dari renungan ini mungkin saudara akan dapat sesuatu, saudara. Nah kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab sebenarnya merasa bahwa dirinya retak, saudara. Ada banyak. Yakub dengan kebohongan-kebohongannya, Gideon dengan nggak percaya dirinya, banyak lagi, saudara. Rahab dengan seorang pelacur yang kemudian dipakai oleh Tuhan. Bahkan di Perjanjian Baru saudara lihat ada Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang dulunya pembunuh, dan pembunuhnya bukan sedikit, banyak orang dibunuh oleh dia. Nah saudara, Rasul Paulus juga merasakan seperti itu, keretakan dalam hidupnya. Saudara, kita akan baca ayat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Saya bacakan seperti ini, saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan gak jawab, gitu ya saudara. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, dan sekali lagi Tuhan gak jawab. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, Rasul Paulus merasa kalau bisa jangan retak lagi hidupnya, saudara. Dia bilang ada utusan iblis yang sebagai duri dalam kehidupannya. Dan dia udah minta sama Tuhan 3 kali, Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya gak jawab. Tuhan gak jawab. Dan Tuhan hanya bilang gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus merasakan seperti ini, saudara. Oleh sebab itu
keretakan dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali itu yang kemudian membuat kita lemah dan kemudian kita bilang nggak bisa apa-apa. Orang-orang menganggap saya seperti ini dan saya sendiri juga merasa seperti ini. Tetapi kalau bejana kita tetap di tangan seorang penjunan, pemilik, saudara, itu akan lain. Saya ngelihat begini, ada hal yang dibuat sebenarnya. Bagaimana Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan memakai kita. Dengan cara apa? Kita baca di dalam, sebentar saudara, Yeskiel 36 ayat 26. Saya bacakan ayatnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang Tuhan buat adalah apa, saudara? Dia ganti hati kita dengan hati yang baru. Kemudian dikatakan dia ganti hati kita dengan hati yang baru dan roh kita dengan roh yang baru. Keluarnya boleh retak, saudara. Kemudian itu menjadi peringatan. Buat Paulus itu jadi peringatan supaya dia nggak sombong. Dia bilang begitu, saudara. Dan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Diberikan hati yang baru. Dia berikan roh yang baru dalam kehidupan kita semua. Untuk kita kemudian memandang seperti Tuhan memandang. Kemudian rohnya dia ayat 27 kan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dari dalam Tuhan itu kerjanya selalu di dalam. Saya suka banget dengan pernyataan seperti ini. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jangan pernah takut dengan masa lalu yang membuat kita menjadi bejana yang retak, saudara. Tuhan itu punya 1000 cara dan caranya gak sama satu dengan yang lain. Tapi dia sanggup untuk di dalam keretakan kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kita sendiri gak pikirkan bagaimana caranya. Saudara, saya akan akhiri dengan ayat di dalam Yesaya 42 ayat 3. Ini ayat yang paling saya suka, saudara. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri, ayat keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kita bisa jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menetapkan, mengatakan kepada orang tentang hukum-hukum Tuhan, tentang kasih Tuhan. Saudara, satu hal, relakah kita untuk dipakai oleh Tuhan? Maukah kita untuk dipakai oleh Tuhan? Ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapa surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami patah hati, retak-retak kehidupan kami, dan kami merasa bahkan hancur, Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersedia dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan hari ini menjadi hari yang baru buat kami. Hari dengan pengetahuan, pengenalan kami yang baru akan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah penjunan dalam kehidupan kami dan sanggup melakukan apapun untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, ku nantikan lawatanmu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku
bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu. Oh Yesus, ku nantikan lawatan-Mu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku